Sapa Gembala. Jemaat GKI Pengampon, kita sudah memasuki bulan Mei 2020 dan Majelis Jemaat GKI Pengampon telah melihat dan mengkaji situasi pandemi COVID-19 serta menerima arahan dari Sinode GKI dan pemerintah. Sehingga Majelis Jemaat telah memutuskan bahwa kebaktian Minggu GKI Pengampon pada bulan Mei masih menggunakan tata ibadah keluarga. Kita terus berdoa, biarlah hikmat dan belas kasih Tuhan dicurahkan bagi dunia ini, sehingga pandemi, terkhusus di negeri kita, bisa segera teratasi. Sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19, GKI Pengampon telah memulai gerakan kasih yang nanti laporannya akan kita lihat di dalam Warta Jemaat. Dan pada minggu ini, tanggal 4 sampai 9 Mei, kita kembali melanjutkan bakti sosial. Kita telah menyediakan lebih dari 200 paket tribako yang akan dibagikan kepada jemaat atau masyarakat yang membutuhkan. Majelis Jemaat mengundang dan menyambut anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk melayani sesama, baik dalam dukungan doa, dana, dan daya. Dampak pelayanan yang gereja kerjakan juga tentu bergantung pada partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Inilah wujud ibadah kita kepada Tuhan melalui solidaritas dengan sesama yang berkebutuhan di dalam krisis. Ini juga sesuai dengan Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baiklah, kita akan menyiapkan diri untuk ibadah keluarga. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, sekalipun kita beribadah di rumah, bukan di gedung gereja, namun ini tidak pernah menjadi persoalan bagi Tuhan yang Maha Hadir. Ia akan selalu tetap hadir, dan jika hati kita sungguh-sungguh kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan pada ibadah ini. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam masa Minggu Paskah keempat ini. Hai jemaat Tuhan, padukan suaramu, sanjung mukalismu, angkat hatimu. Dalam pujian NKB 1, Hai Kristen, nyanyilah.
perlindungan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat yang terkasih, pencobaan hidup datang silih berganti. Ia datang tanpa menunggu kita siap atau tidak. Apakah kita mampu menjalani dan tetap taat kepada Allah di tengah kesulitan ini? Semua itu adalah pilihan. Mana yang akan kita ambil? Taat dalam pencobaan atau menyerah pada situasi dan kehilangan harapan? Yesus Kristus pun mengalami berbagai pencobaan dalam pelayanannya, dan ia menunjukkan teladannya pada kita sebagai pemimpin dan gembala yang baik. Maukah kita meneladaninya untuk tetap taat dalam kesulitan hidup? Mintalah Dia memimpin setiap langkah hidupmu. Dari genggaman tangannya yang kuat, kita beroleh kekuatan menghadapi pencobaan hidup ini. Marilah kita memohonkan pimpinannya dalam hidup kita, agar dapat menjalani kehidupan ini di dalam doa. Tuhan Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas pemeliharaanmu bagi kami dan keluarga kami. Bahkan di saat dunia ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini pun kami mohon ampun kepadamu. Terkadang kami seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan, bahkan menolak pertolongan-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami meragukan penyertaan-Mu di masa-masa ini. Bahkan seringkali kami sangat egois, hanya mementingkan diri kami sendiri tanpa memperhatikan sesama kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Kami sadar sesungguhnya kami adalah manusia yang rapuh dan hanyalah debu. Kami tidak mempunyai kuasa atas apapun. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Banyak hal yang tidak kami pahami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kasihanilah hamba-hamba-Mu ini. Tuntunlah kami, Tuhan. Pimpinlah kami dengan pengharapan-Mu hingga akhir langkah kami. Di dalam Kristus, kami mohon ampun dan berdoa. Amin. Aku takkan hari esok
akan tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita membacakan Mazmur 23 ayat 1-6 secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus adalah gembala yang baik. Melalui Mazmur 23, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang membimbing dan memelihara setiap kita, orang yang mengikut Dia. Tuhan akan membela kita dalam masa-masa sulit sekalipun. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Kita yang telah diampuni dan diperdamaikan di dalam Allah, marilah sekarang kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, siap untuk diperbaharui dan dikuatkan oleh Tuhan, Sang Gembala kita. Kita nyatakan komitmen untuk menerima pemberitaan firman dengan pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat terkasih, saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Sebab Engkaulah gembala kami percaya perjalanan kami ke depan dipelihara Tuhan dengan baik. Sebagaimana gembala membimbing dombanya ke padang rumput hijau supaya terpelihara dengan baik. Maka firman-Mu itulah yang menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan iman kami. Sekarang izinkan kami untuk membuka telinga, mata dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami setiap kehendak-Mu dan bimbinglah kami agar melaksanakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan
dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini, Gembala yang Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata. Suatu hari seorang ibu menjadi sangat terkejut ketika menyaksikan seekor buaya tengah berusaha mendekati anaknya yang saat itu sedang berenang di kolam dekat rumahnya. Sambil berteriak ketakutan, ibu itu pun berlari mendekati anaknya yang sepintas juga mendengarkan suara teriakan ibunya agar dia cepat menepi karena ada buaya yang siap menerkamnya. Begitu mengetahui jiwanya terancam, maka anak itu pun berusaha dengan sekuat tenaga dia menepi untuk mendekati ibunya. Tapi malang baginya, sebab pada saat kedua tangan anaknya sudah berhasil ditangkap dan ditarik oleh ibunya, ternyata pada saat yang sama, sang buaya juga berhasil menerkam kedua kakinya. Dalam sekejap terjadilah saling tarik-menarik di antara sang ibu yang dengan begitu giginya tetap mempertahankan sang anak dengan buaya yang merasa senang memperoleh santapan makanan. Saudara-saudara, dalam kondisi yang menegangkan seperti itu, syukurlah bahwa ketika itu lewat seorang tentara yang dengan senapannya akhirnya menembak mati buaya yang ganas tersebut. Lalu bocah yang terluka cukup parah itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit agar ditangani oleh para dokter dan medis kedokteran lainnya. Dan syukurlah jiwa sang anak pun bisa tertolong. Dan setelah dirawat beberapa minggu lamanya, dia pun diperbolehkan pulang ke rumah. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian, sang wartawan sebuah majalah mewawancarai anak itu. Dengan wajah yang muram, anak itu pun memperlihatkan beberapa jahitan pada kedua kakinya akibat terkaman buaya. Tapi selanjutnya, saudara-saudaraku, wajah yang semula muram itu pun berubah menjadi cerah. Dan dengan perasaan bangga, dia pun menunjukkan kedua tangannya seraya berkata, "Lihat, kedua lenganku ini terdapat bekas luka dari kuku ibuku. Karena saat itu ibuku telah berusaha berjuang keras. Dia tidak rela melepaskan aku menjadi mangsa buaya ganas itu." Saudara-saudara, meskipun buaya itu akhirnya mati oleh tembakan seorang tentara, namun jika sang ibu tidak memegang tangan anaknya dengan sekuat tenaga, maka jiwanya tidak tertolong lagi. Saudara-saudaraku, bukankah kisah ini mau mengingatkan kita kembali bahwa dalam perjalanan hidup ini kita pun memiliki sang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus yang tidak membiarkan kita binasa. Sebab itu, dengan tegasnya melalui Injil Yohanes 10 ayat 10, di situ Yesus mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, Gembala yang Baik. Tentu dalam hal ini kita diajak untuk mengenal apa tugas dan tanggung jawab seorang gembala terhadap domba-dombanya. Saudara-saudaraku, menurut catatan bahwa pekerjaan seorang gembala di Timur Tengah memang tidaklah mudah. Sebab untuk mendapatkan sepetak tanah yang berumput hijau bagi dombanya, tentu dibutuhkan waktu dan perjalanan panjang dalam melewati padang tandus dan padang yang bebatuan. Saudara-saudara, sang gembala juga harus mengembara, melewati gurun pasir, sungai, dan daerah pertanian.
Dia juga harus berpindah-pindah tempat, sebab pada waktu musim semi, ia mengembalakan dombanya di padang rumput. Sedangkan pada waktu musim panas, pindah lagi ke ladang yang telah selesai dipanen. Belum lagi, dia juga harus mencari air tenang yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Karena domba tidak bisa minum air yang alirannya deras. Seorang gembala juga harus berjuang mati-matian. Dia siap pasang badan manakala ada seekor serigala yang akan mencoba memangsa domba-dombanya. Tentu saja, semua itu dilakukan oleh sang gembala tanpa mengenal lelah, tanpa pamrih terhadap domba-domba yang dipeliharanya. Saudara-saudaraku, demikian pula dengan peran Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik untuk kehidupan saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Tentu ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bahwa dengan tidak mengenal lelah dan tidak pernah bosan, Dia tetap membimbing dan memelihara hidup kita. Bahkan dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi atau kita alami dan rasakan di tengah-tengah dunia ini, Dia akan selalu beserta kita. Saudara-saudaraku, berdasarkan kenyataan tersebut, tentu sebagai umat Tuhan, kita sesungguhnya mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah memungkinkan kita menjadi domba dari gembala yang baik. Dan apabila kita menganggap Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun sudah semestinya dapat menjadi domba yang baik. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai domba yang baik dari gembala yang baik. Yaitu antara lain, yang pertama, bahwa sebagai domba yang baik, kita mau selalu berusaha untuk mengenal suara sang gembala dan terus menaatinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 3 dan ayat yang keempat. Lalu bagaimana cara kita mendengar suara sang gembala? Dalam hal ini suara Yesus. Caranya, kita harus setia. Kita mau tetap mendengar firman Tuhan. Dan kita seharusnya mempelajari kebenaran firman-Nya setiap saat. Kalau selama ini kita memiliki alasan, mungkin kita katakan kita tidak punya waktu cukup untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kesibukan bekerja di luar rumah. Mungkin inilah waktu yang terbaik, di mana dalam masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar selama pandemi COVID-19 ini, di sini kita dapat belajar, memahami kebenaran firman Tuhan bersama keluarga kita masing-masing, melalui ibadah online yang kita lakukan setiap hari Minggu, ataupun melalui persekutuan doa pagi online, dari hari Selasa sampai dengan Sabtu dimulai jam 6 pagi sampai jam 6.30. Dan juga pemahaman Alkitab secara online yang akan kita adakan mulai tanggal 1 Mei 2020 dari jam 18.30 atau setengah 7 malam. Semuanya ini diselenggarakan oleh Gereja Kristen Indonesia Pengampon 31 bagi setiap kita yang rindu bersekutu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa apabila kita berusaha mengenal Dia dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan menaati serta melakukannya, maka sesungguhnya kita sedang memperlakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik buat hidup kita. Yang kedua, apabila kita menganggap Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita dapat terus meyakini bahwa Dia senantiasa memiliki
rencana yang terindah dan terbaik bagi hidup kita. Saudara-saudaraku, pada hakikatnya tidak dapat dipungkiri bahwa hidup yang kita jalani tidak selamanya seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita rencanakan. Pernahkah kita membayangkan sebelumnya bahwa kita akan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini? Virus corona yang membuat dunia tergoncang karena ada jutaan orang terpapar dan ribuan orang meninggal dunia. Kita merasa kondisi ini sangat menakutkan dan membuat kita seolah-olah tidak berdaya menghadapinya. Namun di balik apa yang kita alami ini, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang indah bagi diri kita masing-masing. Dan semuanya tentu yang terbaik bagi hidup kita. Agar melalui peristiwa ini, kita semakin dewasa dalam keyakinan iman kita kepada Yesus sebagai Sang Gembala yang baik buat kita domba-dombanya. Yang ketiga, bila kita menganggap Yesus sebagai gembala yang baik, maka sebagai domba yang baik, kita sepatutnya tidak mudah mengeluh dan putus asa terhadap apa yang kita dan dunia sedang alami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan di saat menghadapi kondisi perekonomian yang sulit maupun ketidakpastian hidup sekarang ini. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa salah satu cara untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus yang berbahaya ini, yaitu dengan cara menghilangkan kebiasaan mengeluh, kebiasaan bersungut-sungut, dan menggantinya dengan hati yang gembira. Sebagaimana nasihat dari kitab Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mulai saat ini, gantilah kebiasaan mengeluh dengan cara mengucap syukur. Sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara-saudaraku, sebagai domba yang baik, mari kita terus memiliki hati yang gembira dan tetap mengucap syukur apapun yang menimpa hidup kita. Sebab Kristus akan senantiasa memelihara dan menjaga serta memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita masing-masing dalam menjalani proses kehidupan saat ini. Yang keempat, yang terakhir, bila kita menganggap Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun terus meyakini bahwa kita akan selalu aman dan merasakan damai sejahtera dalam perlindungan kasih-Nya. Sehingga kita pun akan senantiasa mendapat berkat hidup yang berkelimpahan. Sebagaimana dituliskan dalam bacaan Injil Yohanes 10 ayat 10. Yaitu hidup berkelimpahan baik secara jasmani maupun rohani di dalam Dia yang memelihara dan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saya mengajak saudara dan saya, mari kita bertanya dalam hati masing-masing. Sudah sampai sejauh mana kita selama ini memperlakukan dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita masing-masing? Selamat untuk menjadi domba yang baik dari Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, saya mengajak untuk kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kesendirian, yang tidak pernah membiarkan kami hidup dalam khawatir dan ketakutan. Kami percaya kami memiliki Sang Gembala yang siap memelihara hidup kami, memelihara kehidupan keluarga kami, memelihara setiap apapun yang kami nyatakan di dalam ungkapan-ungkapan doa kami. Saat ini kami akan memasuki doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan yang melayakan dan mendengarkan doa syafaat kami. Doa kami, saya mengajak kita masuk dalam doa syafaat ini. Kita berdoa pertama untuk komitmen keluarga dan setiap personal untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, kita juga berdoa terus untuk masyarakat dan pemerintah yang berkolaborasi dan saling mendukung dalam menghadapi wabah COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa untuk kelompok medis, pengusaha peralatan kesehatan, para peneliti yang terus berusaha menyediakan pelayanan dan produk yang dibutuhkan dalam menangani pasien korban wabah. Pokok doa syafaat yang keempat, yang terakhir, kita berdoa bagi perekonomian Indonesia agar kembali stabil di tengah pandemi yang terjadi, sehingga kejahatan tidak meningkat di tengah-tengah masyarakat. Inilah doa syafaat kami. Di dalam Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Pada bulan April lalu, GKI Pengampon melakukan beberapa aksi sosial tanggap bencana COVID-19 untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Adapun paket bantuan meliputi
Tahap 1, sebanyak 100 paket diberikan pada tanggal 4-7 April. Tahap 2, 83 paket diberikan pada tanggal 18 April kepada anggota diakonia. Sedangkan tahap 3, 150 paket diberikan pada tanggal 21 April. Bantuan lainnya yakni pembagian makan siang bagi tukang beca, tukang sampah, tukang parkir, tukang gali, dan pengemudi ojek online. Tahap 1, pada tanggal 7 hingga 12 April telah diberikan 600 porsi makan siang. Tahap 2, tanggal 13 hingga 18 April telah diberikan 900 porsi. Sedangkan tahap 3, tanggal 20 hingga 22 April telah diberikan 350 porsi makan siang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada para donatur, sukarelawan, mitra pembuat makanan, dan pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam kegiatan berbagi kasih ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Bina Pranikah Online. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Barat akan mengadakan Bina Pranikah secara online. Bina Pranikah online akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 23 Mei 2020. Bagi pasangan yang berencana untuk menikah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, diundang untuk mempersiapkan diri mengikuti Bina Pranikah online ini. Silahkan mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir online oleh masing-masing peserta pada halaman situs berikut ini. Kemudian mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp200.002 per pasangan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 006 008 400 6109 atas nama Klasis Jaktim GKI Jawa Barat. Pasangan yang akan mengikuti Bina Pranikah ini diharapkan menghubungi tata usaha gereja guna mendapatkan surat pengantar. Batas waktu pendaftaran Bina Pranikah ini adalah hari Senin 11 Mei 2020 pukul 22 WIB. Gerakan Donor Darah. Panitia Masa Raya Paskah mengundang jemaat dan para simpatisan untuk melayani sesama melalui gerakan berbagi kehidupan donor darah pada masa puasa. Kegiatan donor darah ini masih dilaksanakan hingga tanggal 9 Mei. Peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia di nomor telepon 0813 2422 7222 dengan Ibu Milda. Donor darah langsung dilakukan di kantor PMI Cirebon dengan jumlah maksimal 15 pendonor per harinya untuk menghindari kerumunan di PMI. Setiap pendonor darah akan menerima surat keterangan yang dapat dipakai untuk pemeriksaan kesehatan gratis, seperti kolesterol, asam urat, dan gula darah setelah wabah corona berakhir. Pelayanan 3-in-1. Di masa wabah COVID-19 ini, gereja mengharapkan jemaatnya untuk tetap menumbuhkan iman dan pengharapan. Untuk itu, GKI Pengampon menyediakan pelayanan secara online. Pelayanan ini meliputi malam puji doa, doa pagi, dan pemahaman Alkitab. Bagi jemaat yang rindu untuk bertumbuh bersama, bisa memilih untuk mengikuti pelayanan manapun sesuai jadwal dan panggilan masing-masing. Silakan mendaftar untuk mengikuti pelayanan 3-in-1 ini dengan menghubungi pendeta atau pengerja GKI Pengampon. Jadwal PA online yang terdekat adalah hari Jumat tanggal 8 Mei yang akan dipandu oleh Pendeta Iswanto dengan tema Batu Penjuru. Jemaat terkasih, kita memasuki pelayanan persembahan. Meski kita berada dalam situasi sulit, kita meyakini penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita.
Kita ungkapkan syukur kepada Tuhan Sang Pemelihara melalui persembahan di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita berikan persembahan dan kita pujikan PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat terkasih, marilah kita hidupi firman Tuhan hari ini. Janganlah takut dan khawatir, karena kita mempunyai gembala yang selalu hadir untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, cintaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, soka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serah
menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa Sang Pencipta, kuasa penebusan Kristus dan karya pemeliharaan Roh Kudus terus membaharui engkau dan keluargamu dan menguatkan engkau dalam menjalani persiaran hidup hari demi hari sampai bertemu kembali dengan Allah muka dengan muka. Amin. Bapa